Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 176. Jin Si mengangguk. Ia tidak takut tikus akan menarik kembali kata-katanya, dan ia juga tidak takut orang ini akan menghalangi jalannya. Mangsa yang ia incar tidak akan pernah bisa lepas dari genggamannya, bahkan jika mereka bersayap. Beberapa menit kemudian, saat kelompok Jin Si pergi bersama Mouse, seorang pemuda berambut kuning dan mengenakan pakaian yang sangat biasa mengikuti mereka. Pria itu bernama Chen Yangfan, anggota Phantom Special Combat Squad dan juga seorang pengintai yang hebat. Tugasnya adalah melacak Mouse dan mencari tahu di mana sarangnya. Aneh. Kemana kedua orang ini pergi? Apa tujuan mereka membawa Mouse pergi? Chen Yangfan berpikir dalam hati sambil menyentuh dagunya sambil melihat mobil di depannya. Setengah jam kemudian. Dorong. Di persimpangan sekitar 10 km dari Paradise Manor, ban belakang SUV dengan nomor plat Beijing yang dikendarai Chen Yangfan meledak. Untungnya, ia adalah pengemudi yang sangat terampil dan terus-menerus menginjak rem sementara kedua tangannya mengendalikan roda kemudi sebelum mobil itu berhenti perlahan di pinggir jalan. Ada yang aneh. Chen Yangfan mengerutkan kening saat turun dari mobil dan berjalan ke belakang untuk melihat ban belakang. Dia menemukan bahwa ada pisau terbang yang menusuk ban. Dan penyebab utama ban pecah adalah pisau terbang ini. Suara mendesing. Sosok samar muncul diam-diam di belakangnya. Meskipun menjadi pelacak dan ahli deteksi dari Phantom Special Combat Squad, dia baru menyadari bahwa seseorang sudah menancapkan belati tajam di lehernya saat itu juga. Krisis yang tiba-tiba itu menyebabkan semua bulu halus di sekujur tubuhnya berdiri tegak dan keringat dingin keluar. Seluruh tubuhnya seolah-olah jatuh ke dalam lubang es. Bagaimana ini mungkin terjadi? Dia meraung dalam hati. Dia sangat percaya diri dengan refleks dan kemampuan penginderaannya. Bahkan Yu Shuking, kapten pasukan tempur khusus Phantomnya, hanya bisa mendekatinya sejauh 7 meter tanpa ketahuan. Lebih dekat dari itu dan dia tidak akan pernah bisa lepas dari persepsinya. Jangan menoleh ke belakang jika kamu tidak ingin mati. Suara rendah dan dalam terdengar di belakangnya. Merasa sedikit takut, Chen Yangfan mengangguk tanpa suara. Suaranya agak serak saat dia bertanya. Siapa kamu? Suara seorang pria yang mengejek menjawab. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Jawab saja pertanyaanku. Siapa yang mengirimmu untuk melacak Mouse, dan siapa kau? Mouse. Chen Yangfan teringat dua pria parubaya yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pikirannya berpacu dan berkata. Sepertinya kalian adalah bagian dari kelompok orang yang membawa Mouse. Aku tidak punya cukup waktu untuk mengungkapkan identitasku, tetapi aku jamin aku tidak punya niat buruk terhadap orang itu. Pria di belakangnya tampak berpikir sejenak lalu berkata perlahan. Semakin banyak yang kau tahu, semakin cepat kau akan mati. Meskipun kau belum menjawab pertanyaanku, aku dapat mengetahui dari kata-kata dan sikapmu bahwa kau adalah seorang prajurit, dan kau seharusnya menjadi pasukan elit yang berafiliasi dengan pasukan khusus di militer Tiongkok. Aku memperingatkanmu. Kembalilah dan beritahu pemimpinmu. Jangan pernah mencoba menyelidiki Mouse lagi, atau... 2 detik kemudian, Chen Yangfan menyadari bahwa belati yang ditaruh di lehernya sudah hilang, dan tidak ada suara pria di belakangnya lagi. Saat dia menoleh, dia tersentak karena tidak ada seorang pun di belakangnya. Tidak ada jejak pria misterius itu sama sekali. Matanya yang tajam dengan cepat melirik pejalan kaki yang lewat, namun, dia tidak dapat menemukan jejak pria itu dengan keterampilan profesionalnya. Hanya 2 atau 3 detik. Chen Yangfan merasa takut dan panik. Ia tidak percaya bahwa kecepatan seseorang bisa secepat ini. Itu hanya 2 atau 3 detik, dan ia sudah berada sejauh 60 meter. Ia bahkan tidak bisa melihat wujudnya. Rasanya seperti orang itu menghilang begitu saja. Pandangannya kemudian tertuju pada pisau lempar yang menusuk ban. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari bahwa bukan ban yang mengenai pisau lempar, tetapi pasti seseorang yang menembakkan pisau lempar ke arah ban saat ia mengemudikan mobil. Setelah menyadari hal ini, hatinya tersentak dan ia segera kembali ke kursi pengemudi tanpa ragu-ragu, lalu memanggil kaptennya, Yu Shuking. Bagaimana situasinya? Suara dingin Yu Shuking terdengar dari telepon. Saya baru saja bertemu dengan seorang ahli, Kapten, kata Chen Yangfan dengan nada getir. Orang ini seperti hantu. Dia menggunakan pisau lempar untuk meledakkan ban belakang mobil saya, dan dia melakukannya saat kecepatan saya sekitar 80 hingga 90 km/jam.
Lebih jauh lagi, orang ini muncul di belakang saya dan menaruh pisau di leher saya tanpa saya sadari bahwa dia sedang mendekati saya. Yang paling menakutkan adalah, 2 detik setelah dia berhenti berbicara kepada saya tiba-tiba berbalik tetapi dia telah menghilang. Menurut penilaian saya terhadap lingkungan sekitar, dia telah pergi setidaknya sejauh 60 meter hanya dalam waktu 2 atau 3 detik. Itu tidak mungkin, teriak Yu Shiking. Kau seorang prajurit, Yang Fan. Jangan membuat lelucon seperti itu padaku. Bahkan seorang Grandmaster bela diri yang ahli dalam kecepatan tidak mungkin berlari sejauh 60 meter dalam 2 detik. Lagi pula, aku tahu betul tentang kemampuanmu. Kau memenangkan kompetisi pelacakan tingkat negara 2 kali berturut-turut, sementara naluri bertarungmu juga telah mencapai tingkat yang lebih baik daripada milikku dalam latihan terakhir. Tidak mungkin bagi siapapun untuk menaruh pisau di lehermu tanpa kau mampu bereaksi sama sekali. Tetapi itu adalah kebenaran, Kapten, kata Chen Yangfan dengan nada getir. Saya sendiri tidak dapat mempercayainya, tetapi itu benar-benar terjadi, dan saya terpaksa mempercayainya. Yu Shiking terdiam beberapa detik dan bertanya. Lalu bagaimana dengan tikus tua? Saya kehilangan jejaknya, kata Chen Yangfan. Pria itu menebak dengan benar bahwa saya dari pasukan khusus, tetapi dia tidak tahu lebih jauh dari itu. Dia juga mengeluarkan peringatan untuk disampaikan kepada atasan saya, yaitu, kita tidak boleh menyelidiki Maus lagi, kalau tidak. Yu Shiking menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Apalagi yang dia katakan? Tidak ada. Tapi aura pembunuhnya sangat kuat, kata Chen Yangfan. Saya berani mengatakan bahwa jumlah orang yang telah dia bunuh seharusnya tidak kurang dari 3 digit. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki aura pembunuh yang begitu kuat. Setelah merenung cukup lama, Yu Shiking akhirnya berkata. Karena kamu sudah kehilangan jejaknya, maka kembalilah sekarang. Selama tikus tua ini belum meninggalkan Shanghai, cepat atau lambat kita akan menemukannya. Bab 716, menjadi kaya atau mati mencoba. Manusia rela mati demi kekayaan, sebagaimana burung rela mati demi makanan, sebagaimana pepatah lama mengatakan. Di mata Xie Ziqiang, kekayaan berada di peringkat kedua dalam prioritas utamanya, dan kehidupannya yang kecil dan lemah berada di peringkat pertama. Dia bisa membunuh orang tuanya, membunuh istri dan anak-anaknya, dan melakukan segala macam kejahatan demi uang. Moto hidupnya adalah, siapapun yang berani menghalangi sumber uang saya harus mati. Dan kali ini, ada lebih dari selusin senjata yang diarahkan padanya. Nyawanya akan segera melayang selama salah satu dari mereka menarik pelatupnya. Namun, di saat kritis ini, dia sama sekali tidak takut, karena dia duduk di sofa yang nyaman dan bahkan memberi isyarat kepada keempat pria di belakangnya untuk meletakkan senjatanya, sambil tersenyum ke arah pria bule asing di depannya. Jangan salahkan aku karena mengabaikan harga awal, Saudara Cole. Partikel obat genetik yang dikembangkan dari kerja sama penelitian kita itu terlalu berharga. Perjanjian kita sebelumnya memang menyatakan bahwa kau akan membayarku 200 juta dolar Amerika setelah penelitian partikel gen ini selesai, dan juga menyatakan bahwa kau akan mengambil partikel gen itu beserta data penelitiannya. Namun, kau juga tahu bahwa waktu yang dihabiskan untuk meneliti obat genetik ini jauh lebih lama dari yang diharapkan. Kau menyediakan lebih banyak dana tambahan yang dibutuhkan dalam 2 tahun terakhir, jadi aku mendapatkan semua uang itu sendiri. Jadi, itu 1 miliar dolar Amerika. 1 sen kurang dan kau tidak akan pernah mengambilnya. Suruh anak buahmu untuk menembakku jika kau berani. Kematianku hanyalah hal yang sepele, tetapi kau tidak akan pernah mendapatkan partikel gen itu. Xie Ziqiang menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum. Austin Cole yang tinggi dan besar itu penuh dengan momentum dan niat membunuh. Ketika dia ingin membunuh seseorang, dia biasanya akan memencet kancing di bagian bawah pakaiannya. Namun, saat ini, jari-jarinya sudah mencengkeram kancing itu. Dia telah bertemu dengan banyak bajingan serakah, tetapi tidak ada yang berani mengabaikan kesepakatan harga awal dengannya. Namun, dia tahu betul bahwa Xie Ziqiang dan bos besar Sunya memiliki persahabatan yang sangat erat karena orang ini pernah menyelamatkannya. Jika dia membunuh orang ini, meskipun bos besarnya tidak akan melampiaskan amarahnya kepadanya secara langsung, dia bisa saja menerima perlakuan buruk darinya di masa mendatang. Meskipun demikian, 1 miliar dolar Amerika bukanlah harga yang dapat ditanggungnya. Xie, BUMN itu punya masalah internal dalam 2 tahun terakhir. Aku yakin kau seharusnya sudah mendengar sesuatu tentang itu. Kami menginvestasikan semua dana kami ke dalam proyek besar, jadi kami tidak dapat menyediakan dana yang kau butuhkan tepat waktu. Itu memang kesalahan kami.
Tapi, $1 miliar Amerika terlalu banyak. Jangankan aku, bahkan bos sendiri tidak akan setuju. Batas bawah kami adalah $300 juta Amerika, atau kau dapat memilih untuk menjadi musuh kami jika kau tidak setuju. $300 juta Amerika, ya? Xie Ziqiang tersenyum dingin. Apakah kau menganggapku pengemis? Jumlah total modal yang telah kuinvestasikan dalam proyek ini selama 2 tahun terakhir berjumlah hampir $200 juta Amerika, karena aku harus mengimpor bertonton bahan penelitian dari berbagai negara di seluruh dunia. Kau pasti tahu sesuatu yang disebut nanobot, kan? Hanya untuk mendapatkan barang-barang ini, aku mengirim orang-orangku ke beberapa laboratorium penelitian rahasia milik Amerika Serikat di Afrika. Apakah kau tahu berapa banyak yang telah kuhilangkan? Dari 40 ahli pertempuran berdarah sejati yang kukirim ke sana, 27 dari mereka tewas, sementara 4 dari 13 yang tersisa yang melarikan diri dengan nanobot menjadi cacat. Lagi pula, apa kau tahu dari mana aku mendapatkan informasi tentang laboratorium itu? Aku menghabiskan $25 juta Amerika untuk membelinya dari Darkwind Organization. Namun, kau menaikkan harganya hanya 100 juta? Halo? Kau berani membohongiku? Austin Cole terdiam. Ia tidak tahu apakah apa yang dikatakan Xie Ziqiang benar atau tidak, tetapi pelanggaran kontrak memang kesalahan mereka. Sudah 8 tahun sejak mereka memulai penelitian bersama dan, meskipun perusahaan BUMN miliknya telah menginvestasikan total $480 juta Amerika selama 6 tahun pertama, belum ada kemajuan substansial dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, tepat saat mereka menyerah pada rencana tersebut, mereka tiba-tiba mendapat berita bahwa pengujian tersebut berhasil. Itu adalah partikel gen. Sesuatu yang harus ia dapatkan dengan cara apapun. Begitu mereka memperoleh partikel gen ini, mereka dapat mengubah tubuh orang biasa, menciptakan sekelompok ahli gen yang bermutasi. Meskipun perusahaan Su memiliki angkatan bersenjatanya sendiri, kesenjangan antara mereka dan angkatan bersenjata teratas di dunia bagaikan jurang. $500 juta, ini batas akhir saya. Akhirnya, Austin Cole hanya bisa memilih untuk berkompromi dan langsung menambahkan $200 juta Amerika. Itu juga merupakan harga tertinggi yang diizinkan untuk ditawarkannya. Seperti yang kukatakan, aku ingin 1 miliar, tidak kurang 1 sen pun. Kalau tidak, aku tidak akan menjual partikel gen ini ke perusahaan BUMN milikmu. Xie Ziqiang menggelengkan kepalanya. Lagi pula, aku cukup yakin bahwa begitu aku menjual partikel gen ke kekuatan asing besar lainnya, akan ada banyak kekuatan yang bersedia menawar dengan harga lebih tinggi. Apakah kau memaksaku? Teriak Austin Cole dengan marah. Benar sekali. Aku memang memaksamu, kata Xie Ziqiang. Ambil saja dan kita sepakat. Tinggalkan saja dan kita berpisah. Tempat ini adalah Cina. Kau mungkin membawa banyak orang bersamamu, tetapi ingin membunuhku tidak akan mudah. Lagi pula, tidak pasti apakah kau juga bisa meninggalkan perbatasan Cina. Mereka yang mengancamku sudah mati semuanya. Austin Cole tidak mengucapkannya dengan lantang, tetapi meneriakannya dalam hati 3 kali. Ia hanya bisa bertahan dan bersabar, karena tujuan perusahaan Su adalah untuk mempersiapkan sejumlah besar pejuang genetika yang kuat yang pada akhirnya akan melipat gandakan angkatan bersenjata di bawah perusahaan sebanyak 10 kali lipat. Saat dia mengeluarkan cerutu kubah, seorang pria parubaya menyalakannya untuknya. Setelah menghisap beberapa kali, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk meletakkan senjata mereka. Dia kemudian menatap Xie Ziqiang dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya hanya berwenang mengeluarkan $500 juta, jadi saya perlu menelepon bos tentang masalah ini dan menanyakan keputusannya. Saya hanya bisa memberi Anda waktu 3 hari. Xie Ziqiang mengangkat bahu dan menyeringai. Tidak ada jawaban dalam waktu 3 hari dan dokumen di kotak surat akan secara otomatis mengirimkan berkas-berkasnya. Pada saat itu, setidaknya akan ada 20 kekuatan teratas di dunia yang akan mengirim orang-orang mereka ke Tiongkok untuk membahas kesepakatan bisnis dengan saya. Austin Cole tanpa sadar melirik kancing paling bawah pakaiannya dan mengangguk dengan ekspresi dingin, sebelum dia bangkit dan pergi. Setelah setengah menit, seorang gadis dengan riasan tebal dan tubuh yang menggairahkan dan menawan keluar dari ruangan sebelah. Ada pisau kupu-kupu tajam di tangannya saat dia mengutak-atiknya ke atas dan ke bawah, menciptakan gambar bunga yang sedang mekar. Katakan padaku, apakah kau benar-benar menginginkan uang sampai-sampai kau tidak takut membuat Austin Cole marah besar? Tanya gadis itu sambil tersenyum. Kau juga tahu reputasinya yang terkenal kejam dan tidak kenal ampun, bukan?
Saya telah memprovokasi banyak orang yang kejam dan tak kenal ampun sebelumnya. Dia bukan satu-satunya dari banyak orang, dia juga bukan salah satu dari sedikit orang. Awalnya saya tidak melihat harapan, dan itu membuat saya terpojok. Sekarang setelah partikel gen itu dikembangkan, mereka keluar seperti serigala lapar mengejarnya. Perasaan kesal di dalam diri saya tidak akan pernah hilang jika saya tidak membuat mereka berdarah. Apa yang akan kamu lakukan setelah bos besar BUMN ini berbicara? Tanya gadis itu sambil tersenyum. Ketakutan melintas di mata Xie Ziqiang. Setelah terdiam lama, dia berkata perlahan. Aku tahu sedikit tentang karakternya. Dia pasti tidak akan memperburuk keadaan jika masalah ini bisa diselesaikan dengan uang. Tentu saja, aku harus menjualnya kepadanya jika dia ingin menebalkan wajahnya dan membelinya seharga 500 juta dolar Amerika. Bagaimanapun, partikel gen itu sangat tidak mungkin dijual ke satu kelompok saja. Jadi bantu aku mengamati dan memeriksa beberapa kontak, perlu untuk menemukan 2 klien kaya lainnya. Gadis itu menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum tipis. Apakah kamu tidak takut semua orang akan tahu bahwa kamu memiliki partikel gen di tanganmu? Kamu akan memiliki banyak kekuatan yang mengawasimu saat itu. Kenapa harus? Xie Ziqiang mencibir. Aku akan menyerahkan formula partikel gen itu ke negara setelah menjualnya ke beberapa dari mereka. Apakah menurutmu negara akan membiarkanku pergi saat itu? Gadis itu mengacungkan jempol padanya, dan pujian terpancar di seluruh wajahnya yang berdandan tebal. Rumah mewah paradise. Tang Xiu duduk di ruang tamu gedung tempat Ouyang Lulu biasa tinggal, sambil melihat-lihat hadiah Jimu. Sambil memainkan senar, terdengar alunan sitar yang merdu, seperti pesta besar. Ouyang Lulu, yang duduk bersila di depan meja teh kecil di sebelahnya, kini berkonsentrasi penuh untuk membuat teh. Jimu ada di sini, bos. Mo Au datang di depan Tang Xiu dalam beberapa langkah dan melapor. Tang Xiu tidak berbicara dan terus memainkan seluruh musik, lalu melambaikan tangannya dengan lembut. Tak lama kemudian, Jimu datang sambil membawa kotak hadiah yang dibungkus dengan indah, dengan hati-hati meletakkannya di depan Tang Xiu, lalu mundur 2 langkah. Harta karun macam apa kali ini? Tang Xiu menunjuk ke kotak hadiah tanpa ekspresi. Aku juga tidak tahu. Jimu menggelengkan kepalanya. Saat aku mengucapkan selamat tinggal pada nenek 2 jam yang lalu, dia menyuruhku untuk mengambil ini dan memberikannya kepadamu. Tang Xiu menunjuk ke sofa di seberangnya. Setelah Jimu duduk, dia bertanya. Katakan padaku. Apa tujuanmu sebenarnya? Jimu sudah memutuskan dan menjernihkan pikirannya sebelumnya, tetapi dia masih sedikit panik saat ini. Namun, dia menahan suasana hatinya dan menguatkan keberaniannya, dengan berkata, aku selalu ingin menjadi pria yang luar biasa, manusia super, atau pria dengan kekuatan mistis. Sama seperti yang kau lakukan di Laoshan, menaiki awan dan mengendarai kabut sambil mengendalikan pedang terbang untuk membunuh musuhmu. Tang Xiu tiba-tiba mendongak. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh, lalu dia berkata dengan suara dingin. Apakah kamu ada di sana saat itu? Jimu merasakan hawa dingin di tulang belakangnya saat Tang Xiu menatapnya. Tiba-tiba dia merasa seperti sedang diawasi oleh binatang buas, seolah-olah binatang buas ini akan menelannya kapan saja. Ya, aku ada di dekat sini. Jimu mengangguk sambil menguatkan dirinya. Siapa lagi selain kamu yang menyaksikannya? Tanya Tang Xiu acuh tak acuh. Juga, apakah kamu memberitahu orang lain tentang ini? Jimu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada orang lain selain aku. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa dengan mudah mengungkapkan masalah ini, jadi aku tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Tang Xiu mendengus dingin dan berkata, dengan jawaban ini, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu, untuk menghindari masalah yang tak berujung muncul di kemudian hari? Itu adalah sesuatu yang telah kupersiapkan sendiri, kata Jimu dengan nada getir. Jika aku kembali hidup-hidup hari ini, itu berarti aku telah membuat pertaruhan yang benar. Namun, jika aku mati di sini, itu juga harga yang harus kubayar karena kalah dalam pertaruhan, meskipun memang akan ada banyak penyesalan yang tertinggal. Meskipun demikian, aku akan tetap menerimanya. Tang Xiu menatapnya dalam-dalam dan menerima teh harum yang diberikan Lulu. Setelah meneguknya, dia meletakkan cangkir di atas meja dan membuka kotak hadiah yang dibungkus dengan indah. Ekspresinya sedikit kosong setelah dia mengamati kotak kayu persegi panjang itu dengan jelas. Terbuat dari kayu penguat pertumbuhan, ingin Yu Shuking terdengar dari telepon.
Bab 717, duduk di Gunung Harta Karun tanpa mengetahui. Hanya kotak yang terbuat dari kayu penguat pertumbuhan ini saja sudah sangat tidak terduga bagi Tang Xiu, karena jenis kayu ini terkenal sebagai kayu berkualitas baik bahkan di dunia abadi. Kayu penguat pertumbuhan digunakan untuk membuat pedang latihan bagi para kultivator abadi yang baru saja memasuki jalur kultivasi. Kayu ini sangat tahan lama, penuh dengan aktivitas kehidupan, dan bahkan mampu mengumpulkan kekuatan kehidupan di dalamnya. Meskipun sangat lambat, sedikit demi sedikit memelihara tubuh pemakainya seiring dengan pertumbuhan mereka serta meningkatkan fokus dan menenangkan ki mereka. Menggunakan kayu ameliorasi pertumbuhan hanya untuk menyimpan sesuatu di dalamnya adalah kemewahan bahkan bagi Tang Xiu. Bagaimanapun, tempat ini adalah bumi, dan sumber dayanya lebih sedikit dibandingkan dengan dunia abadi. Tiba-tiba dia menantikan benda yang disimpan di dalam kotak itu. Setelah membuka tutupnya dan dengan jelas memperlihatkan benda-benda di dalamnya, Tang Xiu melihat sebuah kuas tulis yang terbuat dari bulu musang. Kuas berwarna keperakan itu tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi sebagai seorang kultivator, ia dapat dengan tajam merasakan helaian kekuatan spiritual yang jernih dan seperti pegas yang mengalir di setiap bulunya. Setelah beberapa saat, ia memfokuskan pandangannya dan langsung melepaskan indera spiritualnya. Itu adalah penemuan yang cukup mengejutkan bagi Tang Xiu. Meskipun memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, dia belum pernah mendengar ada orang yang akan menuliskan buku panduan kuno pada helaian sikat bulu musang. Karakter yang ditulis pada setiap bulu sikat sangat kecil, dan menyusun satu set teknik kultivasi yang lengkap. Benar sekali. Ini adalah catatan teknik kultivasi. Sikat bulu musang ini memiliki setidaknya beberapa ratus helai, yang berarti ada ratusan teknik kultivasi yang tercatat di dalamnya. Selain itu, setiap teknik kultivasi dilengkapi dengan gaya bertarung dan mantra sihir yang paling cocok dengannya. Kita harus menggunakan mikroskop dengan sedikitnya 100 tingkat pembesaran untuk dapat melihat catatan yang tertulis di untayan ini. Namun, terlepas dari segalanya, siapakah orang kuat ini? Untuk berpikir bahwa dia mencatat teknik kultivasi banyak sekte kecil pada benda ini? Teknik kultivasi ini mungkin biasa saja, tetapi itu adalah kitab suci kuno yang tak tertandingi bagi orang biasa. Aku akan sangat gembira mendapatkan buku panduan kuno ini jika aku bukan pernah menjadi yang tertinggi di dunia abadi. Menarik kembali indera spiritualnya, Tang Xiu lalu menatap Jimu dan tersenyum tipis, berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin memberikannya kepadaku?" "Ya." "Apa yang diberikan sama saja dengan air yang tumpah, dan tidak dapat diambil lagi," kata Jimu dengan serius. Tang Xiu menjentikan jarinya dan melambaikan tangan ke Mo Au, sambil berkata, "Carikan dia kamar dan ajari dia mengenali titik akupuntur dan meridian dalam tubuh manusia. Aku ingin dia menghafal semua saluran titik akupuntur dan meridian utama besok pagi." "Dimengerti?" Mo Au mengangguk dengan hormat. Jimu terdiam. Dia mungkin cerdas, tetapi saat ini otaknya seperti mengalami korsleting. Setelah beberapa lama, barulah dia sadar kembali, karena kegembiraan memenuhi wajahnya dan dia melompat dari sofa. Tampaknya hendak bersujud kepada Tang Xiu. Namun, Tang Xiu menghentikannya dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Lulu, yang duduk bersila di dekat meja, hanya memperhatikan Jimu mengikuti Mo Au dengan ekspresi gembira. Kemudian, dia menoleh dan bertanya, "Mengapa kamu mengajarinya teknik kultivasi dengan begitu mudah? Apakah semua hal yang dia berikan kepadamu sangat berharga?" Setiap helai bulu sikat musang ini mencatat mantra ajaib, gaya bertarung, dan teknik kultivasi. Keluarga Ji selalu memiliki gudang harta karun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Karena dia menginginkan kesempatan ini, maka aku akan memberinya kesempatan ini. Mereka telah duduk di atas gunung harta karun, namun tidak menyadarinya. Lulu melirik koridor tempat Jimu pergi dengan ekspresi bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Keluarga Ji benar-benar menarik. Pada saat ini, Jin Si melangkah masuk dan kemudian dengan hormat melaporkan. "Bos, saya baru saja menangkap seorang pria yang sangat menarik." Tang Xiu terdiam dan bertanya dengan ekspresi bingung. "Pria yang sangat menarik? Apa maksudmu?" "Dia disebut tikus, tiran lokal bawah tanah Shanghai hingga ke akar-akarnya," kata Jin Si. "Dia mengendalikan jaringan informasi Shanghai. Selama itu adalah peristiwa yang terjadi di Shanghai. Baik itu pencurian pakaian dalam wanita, dari insiden kecil hingga pembunuhan, dia pasti bisa memperoleh hasil selama dia mau menyelidikinya. Menariknya,
Beberapa orang dari militer terkadang menemuinya untuk membeli informasi guna memecahkan kasus-kasus besar. Tepat sebelum kami menangkapnya dan membawanya ke sini, beberapa orang dari militer menghabiskan 1 juta untuk membeli informasi tentang kasus-kasus kejahatan besar yang terjadi di Shanghai baru-baru ini. Pria yang sangat pintar. Tang Xiu tercengang. Jaringan informasinya lebih baik daripada Badan Intelijen Negara? Ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan menangkap dan membawanya ke sini? Saya pikir Anda akan membutuhkan orang yang berbakat seperti dia, bos. Jin Si tersenyum. Dia sangat cakap, dan lebih mementingkan uang daripada hidupnya. Tang Xiu menyipitkan matanya dan berkata, "Baiklah, bawa dia ke sini." Ya. 2 menit kemudian, Jin Si datang ke ruang tamu bersama Maus. Tepat saat Maus tiba dan menemui mereka, dia diam-diam melirik Lulu, tepatnya ke ukiran giok yang tergantung di lehernya. Sekitar 100, tidak 3 juta. Bagaimana kalau menjual ukiran giok ini padaku seharga 3 juta? Tanya tikus dengan ekspresi penuh harap. Lulu memutar matanya dan mengejeknya. Hah? 3 juta? Kamu sedang bermimpi atau hanya demam yang membuatmu bodoh? Kamu bisa mengenali bahan apa ini dan kualitasnya, bukan? Menurutmu ini hanya bernilai 3 juta? Tikus itu terdiam dan dengan enggan menggerakkan matanya. Nilai ukiran giok ini bukan hanya 3 juta, dan bahkan 30 juta yuan tidak cukup untuk membelinya. Percakapan mereka tiba-tiba menggelitik minat Tang Xiu, merasa agak geli. Dia melihat penampilan Maus yang licik dan seperti pencuri dan kekecewaan yang terlihat di wajahnya saat dia bertepuk tangan dan berkata, Wah. Licik, dan kikir, ciri-ciri orang yang cakap di beberapa bidang memang. Jadi, kamu Maus, kan? Ekspresi Maus berubah. Ia tersenyum patuh dan berkata sambil memberi hormat. Apakah Anda baik-baik saja, bos? Anda dapat yakin bahwa Maus akan selalu mengikuti Anda dari belakang, bos. Saya juga merekomendasikan diri saya untuk mengelola segunung emas dan perak jika Anda memilikinya, karena saya sangat yakin bahwa saya memiliki apa yang diperlukan untuk mengelolanya. Selain itu, Maus ini tidak akan pernah mencuri apapun bahkan jika saya memiliki kesempatan. Hahaha. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa dan berkata, Ngomong-ngomong, kudengar kamu punya jaringan informasi yang cukup banyak di Shanghai. Ceritakan padaku. Semakin banyak yang bisa kamu ceritakan, semakin itu akan membuktikan nilai dirimu dan seberapa kompetennya kamu. Aku perlu menilai kemampuanmu jika kamu ingin mencari nafkah di sini. Maus menegakkan dadanya dan berkata, Bisa kukatakan Shanghai menerima uang dariku. Ada lebih dari 200.000 orang yang bersedia memberiku informasi, sedangkan jumlah orang yang telah memperoleh bayaran intelijen dariku dapat dihitung dalam puluhan ribu. Sayangnya, Shanghai terlalu kecil, jadi aku tidak dapat menampilkan semua bakatku. Jika tidak, bahkan organisasi Darkwing yang terkenal di dunia hanyalah kentut bagiku. Hahaha. Tang Xiu menepuk meja dan tertawa keras, lalu berkata, Hebat sekali kamu punya keberanian dan visi seperti itu. Aku mulai menyukaimu meskipun ini pertemuan pertama kita. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku siapa pelaku sebenarnya di balik kasus pembunuhan yang terjadi di Shanghai baru-baru ini, Maus? Maus melirik teh lezat yang tersaji di atas meja, sambil menyeringai. Aku agak haus, bos. Minum saja, kata Tang Xiu cepat. Maus mengambil cangkir kecil dan meneguk teh harum di dalamnya. Dia kemudian menggunakan lengan bajunya yang kotor untuk menyeka air yang tersisa di bibirnya dan berkata sambil menyeringai. Aku belum bisa benar-benar mengetahui latar belakang pihak lain itu. Tapi aku tahu siapa pemimpin kelompok itu. Orang itu bernama Austin Cole, dan dia memiliki sekelompok orang yang tidak ramah yang tampaknya tidak mudah dihadapi. Mereka sekarang tinggal di sebuah motel di Jalan Ye di distrik Jingning. Itu adalah motel yang sangat biasa dan Anda tidak perlu menggunakan kartu identitas Anda untuk check-in dan tinggal di sana selama Anda menghabiskan lebih banyak uang. Selain itu, dia baru-baru ini berhubungan dengan Xie Ziqiang, pemilik Brain Assembly Biotech. Tapi saya tidak tahu detail pertemuan mereka. Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, Pertemuan Austin Cole dengan pemilik Brain Assembly Biotech ini bukanlah hal yang istimewa, tetapi mengapa dia merekayasa kasus pembunuhan di Shanghai? Aku tidak tahu soal itu. Maus menggelengkan kepalanya. Aku hanya menguasai sebagian kecil wilayah di luar negeri berada di luar jangkauanku.
Tang Xiu kemudian menatap Jin Si dan berkata, "Carilah orang yang bertanggung jawab atas informasi Aula Pesta Abadi di Shanghai. Panggil juga orang-orang yang bertanggung jawab atas 10 kota terdekat dengan Shanghai." Dimengerti? Jin Si tahu bahwa Tang Xiu akan melakukan gerakan besar dan segera pergi untuk melaksanakan perintahnya. Cahaya melintas di mata Mao saat dia menyipitkan matanya dan bertanya, "Ada yang ingin kutanyakan padamu, bos. Tapi, aku tidak tahu apakah aku harus menanyakannya." "Katakan saja." "Aku tidak suka berbicara bertele-tele," kata Tang Xiu enteng. "Aula Pesta Abadi itu seperti apa, bos?" "Bukankah itu hanya restoran biasa?" tanya Maus. "Apakah kamu benar-benar ingin tahu tentang hal itu?" tanya Tang Xiu sambil tersenyum. "Kamu akan selamanya terikat pada kereta perangku begitu kamu mengetahuinya." Tikus itu terkejut dan tanpa sadar, dia sama sekali tidak ingin mendengar jawaban Tang Xiu. Namun, dia ragu-ragu, dan akhirnya memutuskan dan bertanya lagi. "Aku masih ingin tahu tentang itu." Tang Xiu tersenyum tipis. Saat lengan kanannya perlahan terangkat, aliran ki yang tak terlihat berputar di sekitar Maus, langsung membuatnya melayang. Maus ketakutan dan berjuang dalam kepanikan. Tang Xiu membuatnya tergantung di udara 1 meter di atas lantai dan membuat lusinan gerakan dalam satu tarikan napas. Bisa dibilang orang-orang dari Aula Pesta Abadi tidak bisa disebut manusia biasa. Modal dan kekuatan yang dimiliki Aula Pesta Abadi bisa menghancurkan organisasi raksasa manapun di dunia, sementara kekayaan yang dimilikinya di masa depan akan melampaui banyak lembaga keuangan. Saya bisa katakan bahwa status Aula Pesta Abadi di masa depan akan berada di atas negara manapun dan mendominasi organisasi manapun di dunia. Setiap kata yang diucapkan Tang Xiu begitu kuat dan dahsyat hingga menusuk ke telinga Maus dan membuatnya terkejut setengah mati. Kakau ini manusia atau hantu?" teriak si tikus. Tang Xiu melambaikan tangannya dan melempar Maus keluar dari pintu. Dia jatuh di halaman dan berguling beberapa meter sebelum berhenti. Aliran ki kemudian membungkus dan menariknya kembali ke ruang tamu. Sambil melihat ekspresi pusing di wajahnya, Tang Xiu berkata, "Saya seorang kultivator abadi dan begitu juga anggota inti Aula Pesta Abadi. Apakah Anda pernah menonton film Xianxia? Mereka yang dapat mengendalikan pedang terbang di dalamnya bahkan tidak dapat menunjukkan 1% dari kemampuan kami." Pupil mata tikus mengerut, tampak panik dan ngeri. Ketika Tang Xiu menarik kembali aliran ki yang membungkusnya dan kakinya mendarat di lantai, dia langsung berlutut di depan Tang Xiu dan berseru keras. "Taois abadi." "Tidak, bos. Aku bersedia bekerja untukmu, dan hidup tikus ini adalah milikmu. Jika kau memerintahku ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat, dan jika kau memerintahkanku untuk terbang ke langit, aku tidak akan pernah mengebor tanah." Tang Xiu hanya menonton sambil tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Tampaknya takut bahwa Tang Xiu tidak mempercayainya, Maus mengulurkan jarinya dan bersumpah. "Tikus ini memohon padamu untuk membuatku menjadi seorang kultivator abadi, bos. Aku bersumpah bahwa kau akan mendapatkan kesetiaan dan pengabdianku yang mutlak sungguh-sungguh." Bab 718, Wanita yang Mematikan. Kemampuan Tang Xiu dalam menilai orang biasanya tepat. Dia juga mempercayai temuan jaringan intelijennya tentang orang ini. Tipe yang rakus uang, menghargai hidup, licik, dan cerdik ini benar-benar kandidat hebat untuk digunakan untuk kepentingan pribadi selama seseorang memiliki cukup manfaat untuk ditawarkan kepada mereka. Dia juga merekrut banyak tipe ini ketika dia berada di dunia abadi. Tiba-tiba, Tang Xiu merasa seperti kembali ke masa ketika ia bergaul di suatu negara di dunia abadi. Berusaha keras dan merencanakan segalanya untuk mencapai tujuannya. Dengan gila-gilaan mengumpulkan kekayaan dengan cara apapun dan diam-diam merekrut tenaga kerja untuk membangun pasukan yang besar. Darahnya mendidih saat ia mengingat perasaan menempatkan dirinya sebagai orang yang memegang kendali di balik tirai saat itu. Bos?" tanya Maus dengan hati-hati dengan suara rendah sambil melihat ke arah Tang Xiu yang terganggu. Tang Xiu tersadar dari lamunannya dan membuang jauh-jauh kenangan itu. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Aku memberimu waktu 3 tahun untuk membantuku membangun jaringan intelijen yang mencakup seluruh Tiongkok seperti jaringan besar yang kau kendalikan di Shanghai. Aku akan memberimu teknik kultivasi setelah kau menyelesaikan tugas ini, jadi kau juga akan memiliki kekuatan magis. Sampai saat itu, aku akan memberimu uang dan tenaga kerja yang kau butuhkan, untuk membantumu menyebarkan jaringan ke seluruh dunia, dan kau harus melampaui organisasi Dark Queen di masa depan." Mata si tikus berbinar dan detak jantungnya bertambah cepat.
Meskipun ia terpaksa datang ke sini, ia merasa bahwa ia tampaknya telah memanfaatkan kesempatan besar saat ini daripada dipaksa untuk membantu. Aku pasti akan mencapainya. Ucap tikus dengan nada tegas dan yakin. Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban. Dengan gerakan jarinya, sebuah tanda kuno langsung menekan gelabela mouse, karena tanda kuno berwarna merah yang mempesona tampaknya telah tercetak di atasnya. Kau harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku butuh bawahan yang kompeten, tetapi yang lebih kubutuhkan adalah kesetiaan mereka. Aku telah menanamkan rune pelacak pada gelabelamu. Bahkan jika kau lari dari bumi, aku dapat merasakan aura, arah, dan posisimu saat ini dari rune kuno ini. Aku akan menyingkirkan pelacak ini dan menganggapmu sebagai orang kepercayaanku sepenuhnya selama kau memiliki kesetiaan penuh dan mencapai apa yang telah kau janjikan padaku. Ekspresi Mao sedikit berubah dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuh tanda kuno berwarna merah di dahinya. Dia diam-diam merasakan bahwa ada garis misterius tak terlihat yang menghubungkannya dengan Tang Xiu. Dia tidak dapat mengetahui situasi Tang Xiu di ujung lain garis tersebut, tetapi yakin bahwa Tang Xiu dapat melacaknya kemanapun dia berada dari garis ini. Ngomong-ngomong, apakah pelacak ini berbahaya bagiku, bos? Apakah ada akibatnya? Tanya Maus dengan hati-hati karena dia terkejut dengan metode Tang Xiu. Itu tidak akan membahayakanmu, dan tidak ada akibatnya juga. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, justru sebaliknya, karena aku menyuntikkan Primal Chaos Force-ku ke dalam rune kuno yang ditanamkan ke tubuhmu. Seiring waktu, itu akan mengubah sistem tubuhmu secara halus dan dapat membuat pikiranmu lebih jernih serta meningkatkan kemampuan mengingatmu dalam jangka panjang. Tikus terkejut dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, bos. Pada pagi berikutnya. Jadi, apakah kamu sudah memahami semuanya? Tanya Tang Xiu sambil menatap Jimu yang tampak lelah namun penuh semangat di matanya. Dia mengikuti di belakang Mo Au saat dia keluar. Semuanya. Jimu mengangguk. Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban dan kemudian secara pribadi membawanya ke sebuah ruangan. Dia kemudian mengambil teknik kultivasi yang bagus dari sikat bulu musang dan mengajarkannya kepadanya, sambil berkata, kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat Anda tingkatkan dalam sekejap. Secara logika, usia Anda telah melewati periode waktu terbaik untuk berkultivasi, jadi akan butuh waktu lama bagi Anda untuk hampir mencapai ambang batas untuk menjadi seorang kultivator tanpa bantuan dari kekuatan eksternal. Namun, mengingat Anda telah memberi saya ginseng liar berusia 2000 tahun itu, saya akan memberi Anda hadiah yang luar biasa untuk meningkatkan fisik Anda serta kecepatan kultivasi Anda ketika Anda dapat merasakan aliran ki spiritual di dalam tubuh Anda. Ekspresi Jimu tampak gembira saat dia bertanya dengan cepat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk mencapai apa yang kamu katakan, Saudara Tang? Aku tidak tahu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Setiap orang memiliki fisik yang berbeda dan dengan demikian menyebabkan kecepatan kultivasi yang berbeda. Kamu hanya memiliki bakat rata-rata, jadi jika tebakanku benar, mungkin butuh 1,5 tahun bagimu untuk mencapainya. Tetapi jika selama waktu ini kamu dapat menemukan beberapa ramuan obat yang berharga dan meminumnya sebagai makanan berkhasiat, kecepatannya akan sedikit lebih cepat. Jimu segera mengangguk dan berkata, aku mengerti, terima kasih. Tak lama kemudian, Tang Xiu datang ke ruang tamu bersama Jimu. Karena ada hal lain yang harus diurus, dia tidak membiarkannya tinggal lama di sana. Setelah Jimu pergi, Maus diam-diam berjalan ke sisi Tang Xiu seperti pencuri dan berbisik. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau juga kenal dengan keturunan keluarga Ji dari kota Changxi, bos. Orang ini biasanya menjalankan bisnis yang curang, tetapi dia memiliki keterampilan dan kemahiran yang cukup. Sejauh yang aku tahu, dia memiliki kendali atas beberapa saluran rahasia yang menghasilkan banyak uang. Pengungkapan itu menggelitik minat Tang Xiu dan dia dengan penasaran bertanya. Ceritakan padaku tentang saluran-saluran penghasil uangnya. Sebuah perusahaan konstruksi, 4 KTV, 2 pusat hiburan, dan sebuah dealer mobil. Tidak seorang pun dapat menghubungkan perusahaan-perusahaan itu kepadanya karena perusahaan-perusahaan itu tidak atas namanya, tetapi atas nama orang yang paling dipercayainya, yang namanya juga digunakan dalam formalitas hukum. Tuan muda Ji ini begitu sering tinggal di Shanghai sehingga ia dapat dikatakan sebagai orang lokal, jadi saya mengirim seseorang untuk menyelidikinya sebelumnya. Butuh banyak usaha dan energi untuk mengetahui dengan jelas seluk-beluknya. Dan menurut penyelidikan, ia memperoleh pendapatan bersih tahunan lebih dari 100 juta yuan. Tang Xiu sedikit terkejut,
Tetapi setelah mengingat hadiah yang dikirim Jimo kepadanya, itu memang barang yang hanya bisa diperoleh jika dia punya cara untuk menghasilkan uang. Namun, karena dia punya waktu luang untuk mendirikan bisnis ini, lalu mengapa dia tidak mengambil alih seluruh bisnis keluarga Ji? Dengan status keluarga Ji di kota Changxi, seluruh kekayaan keluarga ini pasti lebih dari 10 miliar atau bahkan puluhan miliar yuan, bukan? Tang Xiu diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin memikirkannya lagi. Dia kemudian bertanya kepada Mo Au dan mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab atas intelijen untuk aula pesta abadi di Shanghai serta 10 kota lainnya di sekitar 10 kota telah tiba, jadi dia membawa Maus untuk menemui mereka. Yang mengejutkan Tang Xiu, orang yang bertanggung jawab atas area Shanghai ternyata adalah anggota inti aula pesta abadi. Lebih jauh, dia juga mengetahui dari Mo Au bahwa meskipun orang ini ahli dalam memata-matai dan mengorek informasi, kemampuannya untuk mengendalikan dan mengelola jaringan informasi di bawah standar. Dia bahkan mengirim banyak lamaran untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya saat ini dan ingin pergi ke pulau pemakaman peristirahatan di Laut Cina Selatan untuk berkultivasi. Mendengar bahwa pria ini terobsesi dengan kultivasi membuat Tang Xiu merasa cukup puas. Dia menyetujui permintaannya dan juga memperkenalkan Maus kepada pria lain dari 10 kota. Tujuannya adalah agar Maus dapat berintegrasi dengan divisi intelijen aula pesta abadi sekaligus membangun jaringan informasi menyeluruh di Shanghai dan 10 kota tetangganya. Lulu telah menemani Tang Xiu dan mengawasinya menangani tiap masalah, dan kadangkala, kemegahan luar biasa terpancar di matanya saat dia mengagumi warisan mendalam dari aula pesta abadi sekaligus mengagumi keterampilan Tang Xiu serta gayanya dalam menangani masalah. Sayang, bagaimana kalau aku pergi ke Universitas Shanghai dan menemanimu menghadiri kelasmu? Tanya Lulu sambil memegang dagunya dan melihat Tang Xiu memakan makan siangnya. Tang Xiu menelan makanan di mulutnya dan berkata dengan cepat. Aku jamin aku akan menjadi berita utama di kampus besok jika kau muncul di sana. Dan jika kau muncul di kelasku, aku khawatir teman-teman sekelasku tidak akan berniat untuk menghadiri kelas sore sama sekali. Hah? Lulu bingung dan bertanya. Tapi kenapa? Jangan bilang kau belum pernah mendengar istilah femme fatale, kata Tang Xiu. Kau sangat tampan, dan para lelaki itu pasti akan diam-diam melirikmu, sementara para gadis akan menatapmu dengan rasa iri dan cemburu. Apa kau pikir mereka akan mau menghadiri kelas? Lulu, kita harus menjadi orang baik, mengganggu orang lain saat mereka belajar adalah hal yang salah. Engah. Hahaha. Lulu tidak dapat menahan tawa, merasa manis di dalam hatinya meskipun Tang Xiu secara tidak langsung menolak permintaannya. Namun, rasa manis itu hanya bertahan selama beberapa menit karena ia tergerak dengan kedatangan Han Qingwu. Intuisinya secara alami dapat melihat bahwa Han Qingwu memiliki perasaan khusus terhadap Tang Xiu. Mereka semua masih muda, dan meskipun Han Qingwu mungkin beberapa tahun lebih tua dari Tang Xiu, perasaan khusus yang dimilikinya ini jelas merupakan cinta. Tang Xiu, aku akan mengantarmu kembali ke kampus, kata Han Qingwu dengan ekspresi serius. Tang Xiu meletakkan sumpitnya, mengambil selembar tisu, dan menyeka mulutnya. Dia lalu mengangguk dan berkata, aku tidak mengendarai mobilku saat datang ke sini, jadi mari kita kembali bersama. Dia kemudian menumpang mobil Han Qingwu kembali ke kampus, dan masih ada lebih dari setengah jam lagi sebelum kelas sore dimulai. Ketika dia hendak keluar dari mobil, dia kemudian bertanya kepada Han Qingwu tentang tempat pertempuran bawah tanah yang dimasukinya. Ternyata itu adalah kota Changxi. Dering-dering-dering. Tepat saat Tang Xiu mendorong pintu, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Dia melihat ID penelepon yang ditampilkan di layar dan menutup pintu lagi, lalu menerima panggilan tersebut. Ada apa? Saya baru saja mendapat berita kecelakaan, bos. Pelaku pembunuhan baru-baru ini, Austin Cole dari perusahaan BUMN Eropa dan puluhan orang yang dibawanya, diserang oleh militer. Austin Cole terluka parah dan melarikan diri di bawah perlindungan anak buahnya. Selain itu, beberapa orang dari militer tewas dalam pertempuran. Suara Maus terdengar dari telepon. Tentang orang-orang dari militer itu, apakah mereka yang membeli informasi darimu? Tanya Tang Xiu. Ya, saya menjualnya kepada mereka, kata Maus. Terus lacak geng Austin, kata Tang Xiu. Jika kau menemukannya, ingatlah untuk mencari cara memberitahu militer. Juga, awasi Xie Ziqiang dari Brain Assembly Biotech. Mereka telah berulang kali menghubungi, yang berarti ada sesuatu yang rahasia yang tidak boleh terungkap. Lakukan apapun yang kau bisa untuk mengungkap rahasia mereka. Tidak masalah, jawab Maus cepat lalu langsung menutup telepon.
Tang Xiu tidak terburu-buru turun dari mobil setelah menerima telepon. Sebaliknya, ia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, lalu menghisapnya dalam-dalam 2 kali tanpa suara. Yang ia ketahui tentang Brain Assembly Biotech ini sangat sedikit. Yang ia ketahui dari Mouse adalah bahwa Xie Ziqiang telah menelepon beberapa kali pagi ini dan tiba-tiba bertemu dengan beberapa kenalannya di sebuah pusat perbelanjaan di Shanghai. Licik, kejam, tamak, dan menganggap kekayaan sebagai hidupnya. Itulah yang paling menggambarkan karakter Xie Ziqiang. Brain Assembly Biotech sendiri bergerak di bidang produk elektronik dan bisnis biofarmasi. Meskipun Xie Ziqiang sendiri tidak memiliki nama yang terkenal di Shanghai, ia mendengar bahwa pria ini memiliki kekayaan senilai beberapa ratus juta. Hal terpenting adalah bahwa pria ini tampaknya memiliki beberapa tempat hiburan di kota tersebut dan juga sebuah perusahaan keamanan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 719, Han Qingwu tenggelam di Sungai Cinta. Arus bawah diam-diam melonjak dan bergolak di Shanghai, sementara mereka yang punya motif jahat siap bergerak dan membuat masalah. Sementara kasus kriminal besar baru-baru ini telah menarik perhatian banyak orang, itu semua hanyalah bumbu kehidupan bagi Tang Xiu. Faktanya, semua itu tidak akan pernah memengaruhinya sama sekali bahkan jika dia tidak melibatkan dirinya dalam masalah itu. Bersambung ke episode 177. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.